akademisi kita sudah berdebat di forum yang resmi yang digagas oleh lembaga-lembaga yang resmi, tetapi apakah ada ada hasil yang membuat kita bisa hidup dalam ketentraman, kedamaian antar sesama? Kan tidak ada, sama saja gitu loh. Jadi pada hakikatnya menurut saya perdebatan memang itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi bukan solusi, karena perdebatan sudah sangat-sangat sering kita laksanakan dan hasilnya nihil gitu loh, Bang. Bagaimana menurut Abang? Iya, jadi gini, saudara, berdebat itu bukan karena ingin menang atau kalah, bukan. Berdebat karena seruan agama. Islam memerintahkan serulah manusia dengan cara yang hikmat dan ajaklah mereka kepada kebenaran. Kristen pun begitu. Perintahnya jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Artinya kita ini anak bangsa, memiliki keyakinan. Islam kita yakini mengajarkan untuk diserukan kepada orang lain. Kristen juga demikian, diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah, mari kita duduk sama-sama. Ayo Kristen, ajak kami menjadi Kristen. Silakan ajak kami menjadi Kristen. Namun sebagai sales, saya umpamakan sebagai sales, ketika Anda mempromosikan agama Anda, di situ ada item-item pokoknya. Pertama tentang konsep Tuhan. Ajarkan apa yang Anda jual, produk tentang Tuhan. Silakan Anda paparkan. Ketika kami sebagai umat Islam yang diasah untuk meyakini Tuhan itu ada berdasarkan akal, maka kami menelaah penjelasan produk yang kalian jual bernama Tuhan itu. Tentu landasannya adalah akal, tidak rasional. Kami menolaknya, bukan? Dah selesai materi itu. Sebaliknya, Anda pun demikian. Silakan Anda kemudian melihat apa yang kami sampaikan tentang konsep ketuhanan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Silakan Anda uji klinik. Uji berdasarkan Bible. Uji berdasarkan kitabnya Yahudi. Uji berdasarkan dengan akal Anda. Apakah Tuhan itu serupa dengan manusia? Apakah Tuhan itu serupa dengan burung merpati? Apakah Tuhan itu serupa dengan makhluk? Kalau ada masuk di akal Anda terima, Anda tolak Islam itu. Tapi kalau masuk ke dalam akal Anda, gimana cara Anda untuk memilih antara menolak atau menerima? Kasih pelan. Itu poinnya. Tidak perlu kita berdiskusi untuk kemudian kalah menang. Tidak perlu. Kita menyampaikan kemudian apa yang menjadi referensi keimanan kita masing-masing. Biarkan anak bangsa menilai. Biarkan anak bangsa kemudian yang menerima edukasi dari dua belah pihak. Masalahnya sekarang ini adalah ketika dari pihak Kristen muncul, yang ada menista, yang ada menghina, yang ada mengedit, yang ada kemudian cocokologi, yang ada kemudian untuk paham terhadap Bibelnya saja tidak, apalagi terhadap kitabnya lawan bicaranya, yaitu Islam. Itu permasalahannya di situ. Kristen tampil sebagai pendebat, Bible pun mereka tak paham. Kecolongannya itu di situ. Mereka hanya dibius. Jadikan, murtadkan, kafirkan, kristenkan, jadikan, kawini, kasih indomie, kasih obat-obatan dan sebagainya. Itu fokusnya di situ. Tanpa mereka memiliki senjata yang ampuh untuk membuktikan bahwa agama mereka itu adalah betul. Agama mereka itu adalah benar. Kalau di Islam, serangan apapun dalilnya ada di Al-Quran. Bahkan kemudian umat Islam mampu membawa dalil dari kitabnya orang Kristen sebagai tameng. Ketidakpahaman orang Kristen terhadap Al-Quran menjadikan orang Islam membuat Bible sebagai jawaban untuk solusi dari pertanyaan saudara Kristen itu sendiri. Contoh, apakah Tuhannya umat Islam itu serupa dengan makhluk? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah Kristen mau menerima itu? Tidak. Maka Islam sebagai aktivis diskusi lintas agama, maka Islam kemudian menyajikan kitab yang dipegang oleh Kristen itu sendiri. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi maha tinggi tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaannya, bisakah Kristen menerima data dari Bible tersebut?
Pasti tidak. Kenapa? Karena sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus itu makhluk, roh, makhluk. Bagaimana mungkin Kristen bisa kemudian tampil di depan umat Islam dengan gagahnya, dengan kasihnya, menaburkan kasih kepada kami umat Islam agar kami jatuh cinta kepada produk yang dijual, sementara produk itu menurut analogi kami sederhana ibarat makanan. Produk yang Anda jual itu makanan yang sudah basi. Seibarat kami menjelaskan kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau. Bahwa kitab Anda menerangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia. Bahkan dikatakan dalam Bilangan 23:19, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11:9, Tuhan itu maha kuasa dan bukan manusia. Tetapi yang Anda sembah justru Yesus Kristus yang adalah manusia. Bisakah kemudian kami menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu bau? Tentu tidak. Inilah yang terjadi. Maka orang Kristen ketika ingin berdiskusi berdasarkan dalil, berdasarkan metode ilmiah, Kristen lebih memilih menjadi seorang penghujat. Kenapa? Tak ada data yang bisa disajikan secara ilmiah, secara logika kepada orang Kristen, kepada orang Islam yang justru belajar tentang Bible. Apa yang terjadi? Muncul para penghujat-penghujat. Yang dijagokan adalah penghujat yang lari ke luar negeri untuk menghina umat Islam yang ada di Indonesia. Itu yang mereka dewa-dewakan. Kenapa nggak tampil mereka yang duduk di LAI, Lembaga Bible Indonesia, yang mampu merubah, mengoreksi firman Tuhan menurut mereka? Kenapa nggak tampil menghadapi kami umat Islam, para apologet Islam ini? Kenapa? Karena sejatinya musuh berat mereka itu adalah Bible itu sendiri. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Indanian negara kita ini, kalau dua agama besar ini kemudian duduk bersanding berdiskusi berdasarkan slogan Islam rahmatan lil alamin, Kristen agama kasih. Mari kita duduk, buktikan itu. Buktikan kepada Hindu, buktikan kepada ateis, buktikan kepada yang agama di luar Islam dan Kristen. Kita duduk bersama. Tapi apakah itu mungkin bisa? Tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Islam berdata, Kristen berdalih. Islam berdalil, Kristen berdalih. Itu fakta. Itu real. Silakan. Terima kasih, Bang. Jadi kita sudah punya persepsi yang berbeda. Tadi saya bertanya itu bagaimana supaya kita damai. Kita ini kan keluarga nih. Indonesia ini diikat dalam satu untuk kita itu satu gitu. Kita saudara, lepas dari agamanya apa. Abang tadi memberikan penjelasan bahwa Islam agama syiar yang harus mensyiarkan, harus membuat orang lain mau masuk Islam. Kristen juga demikian. Menurut saya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa perdebatan bukan kali ini saja. Perdebatan itu sudah tahun-tahun dan tidak ada hasilnya sama sekali. Yang Kristen masuk Islam banyak, yang Islam masuk Kristen banyak. Ketika Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen menghasilkan penghujat, minta maaf karena menurut saya penghujat itu oknum, karena bukan cuma orang Kristen. Beberapa saudara kita yang orang Muslim juga yang penghujat juga ada gitu. Jadi menurut saya itu oknum saja, Bang, bukan karena agamanya. Jadi ketika Abang mengatakan menimbulkan penghujatan, ya kita harus bisa bercermin bahwa penghujat itu oknum. Penghujat itu bukan dari satu sisi agama saja. Mungkin abang melihat sendiri teman-teman atau saudara kita yang Muslim juga sangat-sangat banyak menghujat. Tetapi bagaimana kita merangkai persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang rukun? Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati, lepas daripada siarnya agama kita. Abang dengan caranya abang, kami dengan caranya kami. Kalau abang tadi mengatakan bahwa dianggapnya sales lah, diumpamakan sebagai sales, maka menurut saya ini kita punya strategi yang berbeda gitu loh. Abang strateginya silahkan dengan cara berdebat, dengan cara menunjukkan secara ilmiah, kami dengan cara kami. Intinya bagaimana caranya supaya kita itu damai lah.
Itu yang saya maksud tadi. Makanya saya ambil ketika kalau kami nggak menggunakan Allah, bagaimana? Apakah tetap akan terjadi pertentangan? Abang bilang terjadi karena ini dan lain sebagainya. Kalau jawaban abang seperti itu, berarti nggak ada solusi untuk ketentraman atau perdamaian di antara kita, kan begitu. Itu maksud Oke. saya. Baik, terima kasih kawan. Jadi Islam agama syiar, Kristen agama syiar. Sama-sama syiar. Keliru Anda ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu harus mengislamkan orang lain. Enggak ada dalilnya itu. Berbeda dengan agama Anda, ada dalilnya. Agama lain harus Anda jadikan sebagai pengikut. Matius 28 nomor 19, jadikanlah. Ayo, itu perintah loh, jadikan. Kalau perintah jadikan berarti wajib, tidak dilakukan berdosa. Karena perintahnya jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau di Islam tak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadikanlah semua bangsa menjadi Islam, itu tak ada. Jadikanlah semua bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu tak ada dalilnya. Tak ada. Cuman di Kristen yang ada dalil seperti itu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, baptis mereka. Kalau di Islam tak ada. Di Islam la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bahkan Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jelas itu di Islam. Tapi kalau di Anda, jadikan seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa. Coba, jadikan seluruh bangsa. Itu perintah itu bang. Kalau ada perintah, jadikan semua beras ini jadi nasi, maka tak ada satu butir beras pun yang tidak jadi nasi. Karena itu perintah. Di Islam, kaidahnya jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia seluruhnya kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan sekalipun kalian berdebat, apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil seperti ini tak ada di Kristen. Tak ada. Jadikan seluruh bangsa. Nah, oleh karena pondasi awalnya yang mengatakan jadikan, ya, maka apa yang terjadi? Harus kemudian saudara Kristen menegakkan kemudian amanat agung ini. Karena polanya tidak berhasil, pola yang lain dipakai. Pola yang baru tidak berhasil, pola yang lain diganti. Harus, pokoknya harus, tidak bisa tidak. Maka setiap pola yang gagal dianggap tidak berhasil, maka harus diganti dengan metode yang baru. Itu dalam agama saudara. Harus. Karena itu adalah kewajiban. Makanya Anda mengatakan kita memiliki metode dan cara yang berbeda. Yes. Contoh. Al-Quran di Indonesia ini pengimannya atau pemeluknya mayoritas. Adalah kesempatan bagi orang Islam. Andai saja Islam itu dipaksakan untuk dianut oleh orang di luar Islam, untuk mengganti istilah-istilah terjemahan di dalam terjemahan Al-Quran dengan menggunakan istilah-istilah Kristen. Kenapa? Walaupun terjemahan diganti, toh masih ada aslinya. Al-Quranul Karim tidak terganti. Terjemahan bolehlah kita rubah-rubah supaya orang Kristen jatuh cinta kepada Islam dan masuk Islam. Apakah itu kami lakukan? Tidak. Ribuan, puluhan ribu pondok pesantren yang ada di Nusantara ini, adakah kemudian kami cetak pesantren untuk membahas tentang kekristenan dengan pola-pola penghujatan, penghinaan, penistaan? Anda cari di puluhan pesantren yang ada di Nusantara, tidak akan pernah Anda temukan satu pondok pesantren yang menista, menjadikan materi kristologi penghinaan terhadap agama Kristen. Tapi seminim-minimnya sekolah Kristen di Indonesia, tetap saja STT mengajarkan Islamologi, menghina, menista, merendahkan dan memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Itu fakta, itu real. Yang kedua, Islam mayoritas, hampir seluruh lini Islam
Islam di Nusantara ini. Kenapa kemudian tidak membentuk satu lembaga yang membentuk terjemahan Al-Quran, di mana terjemahan Al-Quran itu meliputi aspek keimanan mayoritas penduduk Islam? Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah Kristen aja, supaya generasi Kristen berikutnya bisa masuk Islam? Selayaknya Kristen yang minoritas, hampir seluruhnya pondasi item-item iman di dalam Kristen itu menggunakan istilah-istilah Islam. Contoh, Alkitab. Tak ada haknya sebenarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini. Kata Allah, iman, syafaat, berkat, rasul, nabi, roh, kudus, semua diambil dari Al-Quran. Ratusan istilah-istilah yang sangat prinsipil di dalam akidah Islam dipakai oleh orang Kristen tanpa malu-malu. Harusnya yang berlaku seperti itu kami umat Islam. Tapi sayangnya umat Islam menyatakan apa? Wa qulil haqqu bi rabbikum. Kebenaran itu datang dan deteksi kan just, dan kalau menggunakan jas itu tidak menarik simpatik, maka menggunakan baju koko. Kalau baju koko juga tidak menggunakan baju simpatik, maka menggunakan kopiah. Kalau tidak juga menggunakan itu, sudah menggunakan itu dan tidak menarik simpatik, maka buat Bible dalam bahasa Arab agar orang-orang Islam terperdaya menganggap bahwa Injil atau Bible itu adalah Al-Quran itu sendiri. Itu fakta, itu real. Kenyataan itu ada, fenomena itu ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ketika kita berbicara mengenai konsep dialog, berbicara mengenai konsep debat, umat Islam senantiasa menyajikan data di dalam berdiskusi dan tidak menolak data tersebut. Tapi kalau di Kristen, jangankan Al-Quran, Bible pun mereka tolak. Ada apa ini? Kenapa bisa demikian? Bukankah agama Kristen diajarkan untuk disampaikan kemana-mana, ke seluruh bangsa? Harusnya orang Kristen itu mendudukkan Bang Suma itu sebagai orang yang pantas dijadikan sebagai orang yang senantiasa menyampaikan kabar gembira dari Bible. Siang malam Bible diulas, siang malam disampaikan kepada seluruh makhluk yang mendengarkan TikTok dan YouTube. Harusnya tepuk tangan untuk Bang Suma, bukan dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena itu niat di dalam Bible itu sendiri. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang memberitakan Injil kepada umat Islam? Yang rutin memberitakan Bible ke umat Islam itu siapa 24 jam? Bang Suma. Yang menjalankan kemudian niat itu siapa? Bang Suma. Non-stop. Kalian kemana? Kalian kemana? Mana pendeta-pendeta kalian? Kenapa enggak menyampaikan kemudian Bible kepada seluruh makhluk? Saya belum pernah menemukan pendeta melakukan penginjilan kepada hewan. Mereka juga makhluk. Bahkan misionaris hanya melakukan penginjilan kepada orang yang sudah beragama Islam. Kenapa anda ke kandang sapi? Bukankah sapi itu juga makhluk? Nah ini saudara, jadi kembali kepada tema kita. Ketika Islam itu agama syiar dan Kristen juga itu agama syiar, harusnya duduk bersanding kita membahas tentang dua agama ini. Konsep ketuhanan kita bahas pertama kali dengan elegan, dengan cara-cara yang sesuai dengan data, bukan doktrin dan dogma. Tapi mau kayak mana lagi? Kristen diusung hanya berdasarkan dogma, Islam berdasarkan data. Sekira begitu, silakan. Siap, luar biasa. Mantap, andalan. Sepintas saja, sekilas Bang Zuma minta referensi. Menurut Bang Zuma, syiar itu artinya apa kan? Syiar itu sama tablik. Jadi ya? Syiar itu artinya menyampaikan. Menyampaikan. Oke, menyampaikan. Siap, oke, siap, memberitakan. Iya, silakan. Jadi Bang Zuma tadi sepakat bahwa kita sama-sama agama syiar, agama yang menyampaikan, agama yang ingin menunjukkan agama kita kepada orang lain. Pastinya menurut saya, minta maaf kalau saya salah, harapannya adalah orang yang tidak seagama bisa tertarik dengan agama kita dan mau menjadi agama kita meskipun tanpa paksaan.
Menurut saya itu ya definisi kata syiar, sehingga ya kita sampaikan perkara dia mau tertarik atau tidak, perkara dia mau atau tidak, itu urusan belakang gitu. Itu menurut pendapat saya. Dan yang kedua, tadi Bang Zuma bilang dengan cara-cara yang tidak ada caranya bagi orang Kristen. Bang Zuma 1 Petrus 3 ayat 15 kami diajari Bang untuk memberi pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban di ayat ini dikatakan harus dengan lemah lembut dan hormat Bang. Jadi kalau Abang mengatakan tidak ada cara strategi untuk dapat menyampaikan, kami ada, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Makanya saya katakan tadi bahwa penghujat itu bukan agama, tetapi oknum. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus lemah lembut, harus sesuai dengan ini, karena orang punya karakter yang berbeda-beda. Lepas dari apapun agamanya, yang namanya orang itu punya karakter masing-masing, punya baju masing-masing untuk menyampaikannya. Meskipun saya setuju bahwa menghujat itu bukan salah satu yang bisa diterapkan, karena bagi saya menghujat itu justru melukai. Bagaimana kita membuat orang tertarik sama kita kalau kita melukai hati orang tersebut dengan hujatan kita? Maka bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada saudara kita jangan menghujat? Itu bukan PR hanya untuk orang Muslim, tapi PR untuk orang Kristen juga. Bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15, lemah lembut dan hormat. Lepas dari cara kita ya Bang ya, lepas dari cara kita punya jualan yang berbeda. Abang punya jualan yang menurut Abang itu akademis, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan lain sebagainya. Lepas dari itu semua, menurut Abang kami itu tidak masuk akal dan lain sebagainya. Dan kita bisa nih, dirimu dengan agamamu lakukan apa yang sesuai dengan agamamu, diriku melakukan apa yang sesuai agamaku, tetapi kita tetap bisa rukun. Gitu loh maksud saya. Bagaimana untuk kita saling membekali saudara kita seiman, agar supaya kita nggak usah lah saling menghujat. Ayo gitu. Selama ini saya berkali-kali juga masuk room, ayolah janganlah kita saling menghujat, ayolah jangan kita saling menghujat, karena nggak akan ada akhirnya. Menghujat itu hanya akan melukai orang saja. Itu menurut saya. Lepas daripada isi jualan kita punya strategi yang berbeda. Abang strateginya berbeda, kami strateginya berbeda, dan kita lihat hasilnya gitu loh. Tapi mari kita rukun. Dalam bingkai kebinekaan kita bisa rukun. Kalau memang ada yang sudah keterlaluan dalam hujatannya, ada aparat yang siap. Menurut saya aparat juga tidak tinggal diam untuk hal-hal seperti itu. Kan begitu Bang? Setuju nggak Bang kalau kita menggunakan cara-cara yang lebih bermartabat, dengan cara-cara yang lebih santun untuk mensiarkan agama kita masing-masing? Menurut Bang Zuma bagaimana? Setuju nggak? Ya, sangat setuju. Justru itu yang saya gaungkan. Itu yang saya narasikan senantiasa. Tapi yang saya hadapi, yang naik berdiskusi, penghina, penista, dan seterusnya. Oke lah, saya menghargai pendapat saudara. Harus berlemah lembut, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, iblis pun datang dengan lemah lembut. Iblis itu menggoda dengan secara halus. Dan kami menemukan pola itu kemudian. Ujung-ujungnya nanti apa? Baptis. Dibantu dengan lemah lembut, ditolong dengan lemah lembut, dijerat dengan Indomie, dijerat modal, dijerat dengan bibit. Bagi petani dikasih bibit, bagi petambak dikasih nener, bagi yang sakit dikasih obat, bagi yang lapar dikasih Indomie, lembut, halus. Kenapa bisa demikian? Iya, seorang pahlawan datang kemudian, tapi ujung-ujungnya baptis.
Kan seperti itu polanya. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21 dan seterusnya lah kalau boleh. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, sebab aku dapat memenangkan mereka, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di dalam kasih Yesus Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Permasalahannya orang ini minta supaya diteladani. Bagaimana pandangan kita sebagai orang Indonesia? Ada orang mengajarkan keyakinannya kepada orang Yahudi, dia berpura-pura jadi orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia berpura-pura menganut Taurat. Kepada orang yang tidak taat kepada Taurat, dia berpura-pura tidak taat kepada Taurat. Dan dia harus diteladani. Kena semua yang Anda katakan tadi. Berlemah lembut, sopan, senyum, jalannya gemulai, tangannya berlemah lembut, memberi, menyanjung, merangkul, memeluk. Kena semua kepada data ini. Itu fakta. Itu fakta. Dan itu terstruktur, terencana, dan masif. Tidak bisa tidak. Adanya program kristenisasi, apa itu artinya? Ajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Kalau tidak bisa menjadi Kristen, agama Kristen, minimal budaya, bahasa dipengaruhi kemudian. Itu sistematika kemudian penyebaran agama saudara. Kalau di Islam tidak. La ikraha fiddin. Islam datang ke Nusantara dengan damai, dengan perdagangan. Orang yang berdagang kemudian terlihat oleh penduduk, oleh pribumi, ibadah, sholat, baca Quran dengan tenang. Kemudian mereka melihat, ini lagi ngapain? Ditanya, tadi Kisanak ngapain? Saya lagi menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Oh kayak gitu ya. Memang apa agamanya? Islam. Pulang pembeli. Besok datang lagi. Loh kok begitu lagi? Berapa kali Anda harus begini setiap hari? Harus kami selama-lamanya begini. Minimal 5 kali. Tertarik, belajar. Akhirnya semakin luas pengaruh Islam itu. Karena jatuh cinta. Bukan karena doktrin. Bukan karena dogma. Bukan karena lahir dari sana. Bukan. Nah inilah yang terjadi. Sehingga ketika saya ditanya, apakah Anda menginginkan? Saya rindu untuk berdiskusi baik kepada saudara-saudara saya Kristen. Cuman masalahnya adalah diskusinya kita, berdialognya kita, tentu ada submateri, ada referensi, ada kemudian materi yang harus kita adu, yang harus kita sampaikan. Contoh, ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Dan kasih ini kemudian adalah implementasi dari simpul Taurat itu sendiri. Tapi sayangnya, Taurat itu sendiri sudah dibatalkan. Dengan kata lain, bagaimana mungkin bisa dikatakan kasih kalau sudah membatalkan firman Tuhan? Contoh, di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, apa akibatnya kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Saya ulang, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal tersebut kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, kalau ini terdata sangat akurat, lalu kemudian orang Kristen memiliki anak yang belum tahu apa-apa, diajarkan makan babi, di mana babi itu diharamkan dalam Taurat, apakah itu bisa disebut kasih? Sementara orang ini telah sadar mengajarkan anaknya untuk meninggalkan hukum Taurat, yaitu makan babi. Ini yang disebut kasih. Apakah pantas kemudian agama ini
disebut kasih ketika dia mengajak secara sadar anak darah dagingnya sendiri untuk menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Lalu Kristen datang dengan nuansa slogan kasih. Kami orang Islam yang paham Bible hanya tersenyum. Percuma Anda menjual kasih, sementara Anda telah mendudukkan diri Anda duduk pada tempat yang hina di hadapan pencipta langit dan bumi, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan kemudian Tuhannya Bani Israel. Dan itu ucapan Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada tantenya, pamannya, opungnya, kakeknya, kekasihnya, anaknya, cucunya, tetangganya, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Kira-kira pastor dan pendeta kena nggak? Kena. Kira-kira Anda yang datang berdebat dengan saya mengajarkan ajaran kasih, kena nggak Anda? Kena dong. Kena. Lalu kasih apa yang Anda ingin jajakan? Nah, ini masalah berat. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Siap, luar biasa Bang Zuma. Begini Bang Zuma, tadi kita memang secara esensi untuk pengajaran kita tidak mungkin berdebat masalah itu karena Bang Zuma sudah menguasai tentang itu. Saya hanya sekedar beberapa hal mengenai kekristenan. Jadi esensi mengenai pengajaran kita tidak bisa perdebatkan kali ini. Cuma yang saya ingin kita sampaikan bahwa saya menghargai, menghormati Bang Zuma dengan caranya Bang Zuma untuk dapat menyampaikan kebenaran Quran, menyampaikan kebenaran Islam dengan metode dan caranya Bang Zuma. Saya tidak protes. Coba Bang Zuma lihat di bawah ini, di taping-tapingan ini, hujatan terhadap saya itu ribuan yang sudah ada di sini. Itu bukan orang Kristen. Dan itu tugas siapa? Untuk membuat mereka sadar bahwa hujatan itu kurang pantas. Kan begitu Bang Zuma ya? Setuju ya? Bahwa hujatan itu bukan berdasarkan agama. Saya yakin mereka yang menghujat itu tidak percaya kepada agamanya. Karena mereka tidak mengikuti saran dari agamanya. Bagaimana Islam dengan kesantunan, kesopanannya yang luar biasa, tetapi mereka justru menghujat. Makanya saya bilang, bagaimana caranya kita untuk dapat menjaga kawanan domba kita untuk lebih baik, satu. Yang kedua, mengenai metode, mari silahkan. Abang dengan caranya abang, kami dengan caranya kami. Abang mengajak berdebat dengan akademisi, ya boleh. Tapi dengan akademisi kami yang siap untuk itu. Tetapi yang menjadi penekanan saya sore hari ini Bang, maksud saya begini, ayo kita saling berdamai, ayo kita jangan lagi ada tendensi bahwa yang beda itu musuh. Karena kita kan saudara, kita harus saling menghargai. Kita diikat dalam bingkai kebinekaan, saling menghargai. Yang kamu silahkan dengan dirimu, dengan caramu, dengan strategimu, dengan apapun caramu, apapun jualanmu. Oke, ketika Bang Zuma mengarah kepada Paulus yang seperti ini, ayatnya di sini. Kan permasalahannya bagaimana Bang Zuma dapat mengcounter itu supaya orang-orangnya Bang Zuma tidak terpengaruh dengan itu gitu loh. Setuju Bang Zuma? Iya. Begitu maksud saya. Oke, terima kasih Bang Zuma. Begini, saya di Papua, ini sudah sore. Besok kami akan pelayanan untuk ibadah. Saya minta maaf, mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih untuk waktunya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Iya. Iya. Okay, salam Bang. Terima kasih. Jadi gini, mungkin Anda masih bisa mendengar meskipun saudara di bawah. Kaidah di Islam itu kata Allah, yuhikkal haqqa wa yubtilal batil.
Allah kemudian memperkuat posisi yang hak itu adalah hak. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebatilan. Yang hak, batil, hak benar, batil salah. Harus dikatakan seperti itu. Jadi jangan saudara mengatakan bahwa netizen saya ini menghujat, tidak. Hujat itu artinya mencaci, mencela, memfitnah atau menghina. Sedangkan ketika ada orang berkata, itu bau, hitam itu gelap, itu bukan menghina, itu bukan mencaci, itu bukan mencela, itu bukan memfitnah. Itu menguraikan yang hak. Kalau ada kemudian yang bau seperti misalnya kotoran sapi dikatakan harum, wah, justru itu yang menghujat. Berarti orang itu tidak mendudukkan pada rel yang seharusnya. Jadi ketika dikatakan Anda itu cuma asumsi, misalnya hanya pandai memutar kata, misalnya Anda membantah isi Bible Anda sendiri misalnya, dan netizen saya mengatakan Apa itu, Dek? Jadi ngapain? itu netizen saya tidak sedang menghujat. Netizen saya sedang menguraikan yang hak, yang sebenar-benarnya. Tidak menyatakan penghinaan, pencela dan seterusnya. Mengatakan sampah itu kotoran, itu bukan mencela. Bukan mencela. Mengatakan kafir itu ingkar, itu bukan mencela. Mengatakan hitam itu adalah warna, mengatakan kambing itu adalah binatang, mengatakan Bang Suma itu adalah manusia, itu bukan mencela, tetapi mendudukkan yang hak itu hak, batil itu batil. Jadi jangan kemudian Anda memfitnah netizen saya yang ada di bawah, karena netizen saya berbicara sesuai dengan fakta yang ada, bukan menghujat, bukan menista, tapi mereka sedang mendudukkan yang hak agar orang-orang yang lemah akal bisa lebih menggunakan akalnya dengan baik. Sekira begitu saudara, silakan. Sahabat-sahabat yang lain silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Dinda, kita saudara. siap untuk asar. Silakan. Siapa? Baik, saudara Liz, selamat sore. Jadi ketika kami mengatakan Yesus itu mati terkutuk di tiang salib, terus kalian menuduh kami menghujat, karena tertulis seperti itu dalam kitab kalian. Terus kami mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, apa kami menghujat? Tidak, dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Di mana kami menghujatnya? Justru kalianlah yang menghujat para nabi, terutama Yesus yang menjadi tokoh utama peran penting dalam keimanan kalian. Justru kalian menghujat Yesus. Kalian tuduh kami menghujat, menghina, menista. Kalian yang menistakan Yesus. Dengan kalian dikatakan Paulus lalu kalian imani bahwasanya anak Maria ini mati terkutuk untuk menembus dosa kalian. Yang menghina siapa? Islam atau Kristen? Dan kami hanya memaparkan, menguraikan, menyimpulkan dari pernyataan kalian. Kalian bilang kami menghujat. Salah. Salah sendiri kalian, kenapa menuhankan anak manusia? Salah sendiri kalian, kenapa menuhankan Tuhan yang terkutuk mati di tiang salib? Itu ada orang baru Bang Erik, disapa dulu tuh. Dilis. Oke, saudara Jelis. Delis, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik, saudara Delis, dari Islam atau Kristen? Saya Islam, alhamdulillah. Oh, baik. Silakan, ada yang ingin Anda sampaikan barangkali? Atau masukan untuk kami, silakan Bang. Alhamdulillah, daripada hasil penerangan yang jelas daripada Bang Zuma, tiada kata yang dapat dibantah. Jelas daripada apa semua dalil-dalil daripada kitab-kitab. Tapi bila dipertengahkan kebenaran, sudah pasti ada yang akan menerima, ada yang tidak menerima. Yang kita diajarkan sebagai orang Islam, petunjuk itu datang dari Allah. Sekiranya Allah nak memberikan hidayah dan petunjuk, Allah akan buka ke hati dia untuk menerima. Juga kita hanya menyampaikan kebenaran. Walaupun kita ditomah dengan berbagai macam alasan, dakwah, itu hanya permainan iblis untuk menyesatkan manusia-manusia daripada kebenaran. Terima kasih Abang Zuma atas usaha yang anda buat. Iya, baik, terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum Abang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ruangannya satu Pak ya, dikosongkan untuk saudara kita Kristen. Mohon maaf saya turunkan Pak Dias ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Asatis semua teman-teman apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini Naifa, saudara Naifa, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bergabung di roomnya ini. Selamat kepada Bang Juma ya, saya sangat terharu. Saya sangat senang sekali ya masih ada orang yang mau menyiarkan Islam gitu ya. Saya saya ngefans banget dengan Bang Juma. Saya terus Bang Juma, walaupun dalam keadaan kurang sehat waktu berdebat, memang benar-benar hebatlah bagi saya gitu. Semoga Allah memberkatimu dan dipanjangkan umurmu dan berkahlah hidupnya sampai akhir zaman. Cuman untuk Bang Zuma aja Bu, udah. Seluruh apologet Islam, Oh, tapi ya, seluruh ini ya. kan untuk khusus ya, ini kan untuk khusus Oh, yang gitu ya. khusus, Ini kan ya, baik. bulan Terima kasih ya, Bu, Ramadan ya. gitu ya. Seluruhnya buat Uniripa, buat Ardiansah, buat Tahta, saya ngefans banget semuanya. Saya semua kenal dengan apologet Islam karena saya mengikuti sampai jam 2 malam walaupun bulan Ramadan. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu ya supportnya ya. Terima kasih banyak Ya, sudah. tetap support kami dari bawah dengan doa Bu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Saya mohon turunkan deh. Saya izin Iya, turunkan terima ya. kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. ya saudara-saudara sekalian, kalau support itu apa, tanda hati oranye di atas tolong diklik untuk memperkuat Komal karena akunnya Buya sudah habis. Ini kayaknya baru bangkit akunnya. Minta tolong hati oranye di atas diklik ya, 1 poin itu ya untuk memperkuat Komal. Oke, terima kasih semuanya saudara muslimku. Bang Beni cemburu mas. Bang Beni kan orang Aku cuma cemburu. bercanda, woi. Gue bercanda. Masa gue dianggap serius parah lu ah. Aduh, males gue. Ya, selamat sore, saudara Matt. Saudara Matt, selamat sore. Oke, baik. Ada yang ingin Anda sampaikan atau pertanyakan? Silakan. Oke, ingin bertanya, di Islam itu ada keselamatan nggak? Islam Oke, baik. itu artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Baik. Muhammad itu Islam nggak? Pasti Nabi Muhammad itu Islam. Al-Quran yang Baik. menjelaskan itu. Baik. Apalagi? Muhammad sudah selamat masuk surga apa belum? Oh jelas. Nabi Dalilnya? Muhammad Al-Quranul Karim kemudian menerangkan. Dalilnya di mana? Sabar kawan, pelan-pelan. Jangan sampai Anda... Bukan, dalil yang saya butuhkan bukan congormu. Jadi kok jadi emosi, Anda yang bertanya, Anda yang emosi. Gimana dong? Bukan yang Santai Pak, santai kawan. dalil kok emosi. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Di surah berapa di Al-Quran? بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jelas kan? Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala kemudian surah Fussilat Allah kemudian menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, maka kabarkanlah kabar gembira kepadanya tentang masuknya ia ke dalam surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Lalu kemudian Allah memberikan kemudian simbol keselamatan kepada Islam. Kemudian simbolnya ini tidak terbantahkan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Jelas dalilnya. Jadi mau kayak mana? Islam itu saja artinya selamat. Islam artinya selamat. Yesus juru Kristen. Salah. Yesus juru selamat. Ya Yesus juru Islam. Ayu. Pertanyaan kami nih tolong dijawab. Adakah keselamatan buat Kristen? Sedangkan terciduk di dalam Matius 7 nomor 22, 23 yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, justru diusir oleh Yesus. Adakah kemudian keselamatan kepada Kristen? Sedangkan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria menubuatkan penyesat yang bergelar Kristus. Pengikut Kristus adalah Kristen. Dan kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Sampai hari ini 20 juta masih ada di dompet, belum berpindah ke teman-teman saya Kristen. Padahal pertanyaan saya sangat-sangat mudah. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Itu aja. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang Kristen sembah atas nama Yesus Kristus itu betul-betul anak tirinya Yusuf? Bisakah? Sampai hari ini belum ada Kristen yang sanggup untuk itu. Padahal ini pertanyaan. Saya tidak menyimpulkan. Saya hanya bertanya. Benarkah? Bisakah orang Kristen membuktikan? Benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Belum ada yang bisa membuktikan itu. Belum ada yang bisa menjawab dengan benar. 20 juta masih ada dan masih berlaku sampai malam takbir. Silakan sahabat, saya ibadah dulu. Akhi Muhammad Leo, terima kasih Anda beri salam tadi, saya tidak dengar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok. Masya Allah. Dinda Erik silakan dilanjutkan. Dinda Tahta monitor silakan dilanjut. Bang Beni, Apollo dan juga Mahadewa silakan. Dinda Abuya, saya monitor sambil asap-asap dulu. Silakan. Ya baik, Saudara Basri, selamat sore. Saudara Basri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Basri, ada yang ingin Anda sampaikan atau supportnya silakan. Ya, terima kasih Bang Beni, untuk Bang Juma dan apologet Islam Indonesia semuanya. Selamat berjuang, selamat menunaikan berpuasa. Terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di bawah ada yang bilang ini Basri yang semalam, kebetulan semalam juga saya menyimak, jadi bukan ya Bang ya, beda Bang. Saya juga ketawa-ketawa tadi malam dengar Pak Basri yang satunya itu debat sama Bang Juma. Oke, jadi Kenapa turun? Brand monitor. Langsung yang ngoten aja. Oh ya udah. Baik, Ustaz. Ya, Saudara Brand, selamat sore. Saudara Brand, selamat sore. Saya selamat Kristen. Saudara Brand, selamat sore. Sore. Oke, baik. Mohon maaf, dari agama apa?
Saya netral bang. Oh ditanya agamanya apa kok netral gimana? Sorry. Kok bisa netral? Grup musik emang. Ini buat teman-teman yang di bawah ya. Saya memang moderator, tapi saya nggak nurunin, nggak naikin orang ya. Iya, coba Naikin Gue juga. juga nggak tahu siapa yang naikin, siapa yang nurunin, gue nggak tahu juga. kalau saya yang naikin saya. Tapi nggak tahu ini kebanyakan moderator. Tolong nanti Abu ya cek dulu. Siapa tahu Abu ya salah jadiin orang moderator ini. Ngeri kali loh. Kita nggak tahu kita naikin baru aku capek-capek naikin udah diturunin sama orang. Bingung. Jangan dulu lah. Kita tahu dulu agamanya apa ya kan. Nah kalau udah agama netral nggak perlu diperpanjang lah, habisin waktu. Nah kalau tadi kan ya memang udah turun. Nggak tahu siapa yang turunin tapi. Ya nggak tahu siapa yang nurunin. Kalau masih muslim, salam, titip salam, mungkin dia ngantri udah berjam-jam, kasihlah titip salam, habis itu baru Ya naikin turun. aja, naikin. Enggak, ini kan ada pesan Ustaz Tata nih, naikin oten aja nih. Inti Islam terakhir aja. Islam itu nanti kan Ustaz Tata ada waktu kosong nih. Kuda Jumat lagi sholat, naikin oten, lagi seru-seru. Aduh, kenapa ini jangan dinaikin lagi, turunin ini manusia. Manusia ini Kalian kalau terpojok langsung dikit. Hah, kau, wih. penghujat, jangan. Penghujat jangan. Mohon maaf ya buat saudaraku yang Kristen, ini room untuk edukasi, bukan untuk caci maki ya. Kalau anda mau caci maki silahkan ke room lain. Di room Anda saja. Anda berteriak-teriak, berkoar-koar silahkan di room Anda saja ya. Kami nggak menerima manusia-manusia seperti Anda. Di sini kami hanya menerima ya, bukan sampah. Sampah bukan di sini tempatnya. Mohon maaf. Bang Heri langsung yang dinaikkan langsung perkenalkan ya agamanya Islam Kristen. Silakan Pak Heri. Oke, selamat sore, Herianto. Herianto, selamat sore. Herianto, selamat sore, bro. Panggilan kepada saudara Herianto. Oke, saudara P, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, saudara P. Mohon maaf agamanya. Halo. Iya, halo Pak. Mohon maaf agama Bapak apa? Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Baik, Pak. Mana tadi tuh Bang Juma tadi tuh? Saya mau tantang itu Bang Juma. Kau di sini ada aturan. Bang Juma lagi, Gunda Juma lagi sholat asar. Nah itu. Ada Ustaz Tata di sini. Sama Ustaz Tata. Wah, siapa yang turunkan? Jangan diturunin ini. Jangan diturunin. Saya sampaikan ya, saya sampaikan buat saudaraku yang Kristen. Moderator di mana-mana seperti ini moderator di Paru. Ini moderatornya siapa sih? Coba. Kacau gitu. Bisa Bang Zuma kena kick nanti nih. Salah pencet. Kalau masih kondusif jangan diturunkan. Kalau cuma sok pinter jangan diturunkan. Kalau udah menghujat nggak usah, udah langsung tendang. Tapi kalau masih sok pinter nggak apa-apa. Enggak, dia Kristen itu tadi bagus. Ingat oten langkah. Untung Ustaz Tata lagi ada. Oten langkah. Islam jangan naik Islam ya, Islam. Cak Heri, selamat sore Cak Heri.
Ya, selamat sore, Bang. Ya, mohon maaf, dari agama apa Pak? Oh, ini Bang, agama Islam. Tapi ini aja saya saran sedikit, ini nanti turunin lagi ya. Kalau bisa nih biar rame nih, biar seimbang juga nih, biar nggak kaku juga yang Kristen masuk. Jadi di room ini mungkin kalau lebih bagus 50-50 gitu. Kalau misalnya ada 12 berarti 6-6 orang gitu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih sarannya Pak Heri ya. Ya. Saya mohon izin turunkan Pak Heri ya. Terima kasih atas sarannya Pak ya. Kristen itu oten itu susah diatur, ada satu aja susah diatur, dua lebih susah, apalagi 50-50 habis roomnya. Oh, si Glenn yang nurunin, si Glenn tuh, ada Glenn di bawah. Oh. Galau dia tuh, galau. Nanti bentar lagi kita diturunin sama dia nih. Dia naik sendiri nih. Masa sih Bang Glenn moderator Bang Glenn? Moderator. Itu diturunin. Dia semua Komal moderator. Jangan nuduh loh, nanti Siapa yang nurunin saya? Enggak, si Glenn. Naik aja belum, udah bilang turun. Siapa yang nurunin saya katanya? Lu naik juga Tadi belum? kagak naik. Nah ini ada orangnya, udah ada orangnya. Nah ini, langsung aja sama Ustaz Tata. Silakan P, kamu kan Kristen, langsung aja. 3, 2, 1. Apa yang mau kok hilang lagi? Belum duduk sinyal kali sinyal. Enggak, sinyalnya ini paketan murah kayaknya mah. Perasaan saya paketan udah paling murah ini. Aku jadi penasaran siapa sih moderatornya? Nggak mungkin Bang Glenn lah, nggak mungkin. Enggak, kata Glenn bukan saya katanya. Enggak, mungkin ini Bang Apologet. Jadi paketannya murah, makanya kalau mau debat paketannya yang cukup lah gitu. Jangan lowatin ini langka loh. Langka sekali, jangan diturunkan moderator. Paketnya yang bagus ya tuh, jangan sinyal BPJS katanya tuh. Saya ini udah pakai paket paling murah ini, soalnya jarang keluar. Ini kebetulan aja servis mobil saya pakai paket yang murah. Kalau di rumah tuh ada wifi. Udah Ini nggak usah aja curhat, kayak mama komplek lu curhat mulu. Haha. Tapi bro, gue idolanya emak komplek bro. Tahu, paham. Dia nggak usah diperpanjang, kita ngomongin bini lagi lo. Pasti kalau Abuya ini on, pasti dia bilang kayak gini, udah jangan curhat, pasti ngamuk deh. Yakin aku. Yakin gue yakin. Abuya lagi sholat. Saya masih nungguin montir ini. Saudara P, kalau Anda masih monitor di bawah, silakan minta permintaan ya, nanti dinaikkan ya. Tapi itu dulu internetnya bagusin dulu, Bro Benny. Apaan mental-mental melulu Geser dulu ke tempat yang lebih bagus. Terus paketannya tambahin. Ntar lagi enak-enak nanya turun lagi habis paket kayak gua waktu malam Jumat. Lagi enak-enak ngomong kan habis paketannya. Ayo Aten naiklah. Kalau misalnya paketannya kurang sini kirim sini nomornya ke saya isiin. Tapi debat yang bagus. Kirim nomornya, saya paketin biar nggak turun-turunan. Kalau ini nggak mau saya paketin. Kok udah ada yang naik tuh, langsung. Baik. Setahta monitor. Enggak, belum nanya dulu. Bang Enos, Islam Kristen, gereja masjid. Oh gitu. Ya selamat sore, Saudara Enos. Saudara Enos, selamat sore. Baik, Saudara Enos. Iya sore. Boleh, mohon maaf, agamanya apa Pak? Agama Kristen. Baik, selamat datang Pak ya. Ini di room diskusi lintas agama. Silakan Anda berdiskusi dengan Ustadz Tata. Silakan Pak. Enggak, saya cuma Tata monitor. Halo. Lanjut. Saya cuma mau bantu si Juma itu yang kena santet tuh. Aduh Pak, ini room diskusi lintas agama, bukan room untuk yang lain-lain yang Anda bicarakan. Kalau Bapak Anda nggak berkenan, silakan Anda turun Pak. Iya, cuma mau bantu. Bapak mau diskusi atau mau apa? Ya. Kok begini sih modelnya? Ya Allah ya Robbi. Gini loh, saudaraku Kristen ya. Kalau kalian itu, kenapa kalian mesti sakit hati itu sama Bang Zuma? Bang Zuma itu hanya membacakan isi Bible kalian. Kenapa kalian sakit hati? Sang Petualang, selamat sore. Ya, Assalamualaikum Bang, selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Petualang, ada yang ingin Anda sampaikan? Ya cuma mau menyampaikan sedikit aja nih buat saudara-saudara kita yang Kristen ya. Kalau memang mau benar-benar adu argumen ya seriuslah, tapi jangan membahas yang lain sesuai dengan tema yang ada itu aja. Jadi kita juga yang di bawah senang dengarnya. Salah dan benarnya kita nggak akan pernah untuk mencaci maki gitu aja. Kadang kita kesel loh dengarnya yang di bawah. Ya cuma nyampein itu aja sih Bang. Ya terima kasih Bang Sang Petualang ya. Terima kasih support ya. Ya udah itu aja Bang. Izin saya turunkan Bang ya. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya abang-abangku semua. Nah ini langsung kasih bertanya aja Bang Beni yang baru naik nih. Oke, Biar dia silakan nggak Saudara P, silakan berdiskusi dengan Ustadz Tahta ya. Silakan Saudara P. Tidak, begini. Saya perlu sama Bang Juma. Belum ada juga Bang Juma. Bang Zuma, ya begini Saudara P, Bang Zuma sedang sholat, ya. Oh, iya, Nanti kalau iya. sudah selesai beliau pasti monitor. Ya Karena ini kami begini. gantian Bang, kami gantian ya. Sementara saya dulu, ya sementara saya dulu moderator. Gini, Gantian sholatnya. kamu saya tes dulu apa layak dengan Bang Juma apa enggak gini. Dengar dulu sebentar. Begini, maksud saya begini. Itu Bang Juma itu, kalau omong enak sekali. Akhirnya kita orang Kristen itu banyak yang mualaf itu. Yang begitu yang kita tidak suka itu. Kalau ngomong itu omong yang benar, jangan cuma comot-comot. Cuci otak aja. Malah curhat. Stres dia banyak yang walau. Artinya mereka sudah berakal Bang. Kenapa Anda komplain? Kita turunin sih, itu lagi ada mainan loh. Kita sambil nunggu bukti ini loh. Ya Allah ya Robbi, ini moderatornya kecil. Baru kali ini ada orang kayak gitu narasinya. Ustaz datang gak jadi dapat musuh. Aduh. Kalau narasi yang betul lah katanya. Ya Rudi Chandra. Jadi banyak kami, Rudi dari Chandra. kami yang mu'alaf, astagfirullah. Rudi Chandra, selamat sore. Yo, sore Bang. Shalom. Ya Rudi Chandra, mohon maaf agamanya apa? I'm Kristen. Oten. Kristen. Baik, silakan Anda berdiskusi dengan Ustadz Tata. Ustadz Tata monitor. Ya, lanjutkan aja. Apa mau diskusi atau gimana? Ayo Bang, mau diskusi atau mau gimana? Mau tema apa? Ayo Rud, silakan. Saudara Rudi, silakan angkat tema, Saudara Rudi. Halo. Ya, silakan. Ya Anda jangan tidur di situ bro. Enggak tidur, Pak. kayaknya awam suruh dia bertanya aja, dia bingung loh. Mau tuntun tema juga bingung dia. Nanya aja sama Ustaz Tata deh, nanya mau nanya apa sama Ustaz Tata. Soalnya kamu loadingnya lama loh. Mau nanya apa sama Ustaz Tata. Ini aja Bang. Yang mau aku tanya itu Saya aja Bang, dengan saya Bang, saya bernarasi dulu ya. Nanti bantah pernyataan saya, kalau misalkan toh Abang itu mau bantah silahkan ya. Kami umat muslim itu kan, kami umat berakal, kami itu tidak percaya dengan yang namanya dongeng-dongeng. Nah dulu, saya sangat suka Pak, dengan cerita Susana itu Pak. Tahu Pak Susana Pak? Susana itu dia adalah kuntilanak Pak. Di mana kuntilanak itu ketika pakunya dicabut, dia berubah menjadi manusia yang cantik Pak. Nah sementara ada dongeng yang hampir mirip dengan Susana Pak, yaitu dongeng Yesus, di mana ketika pakunya itu dicabut, dia berubah menjadi Tuhan. Mau dibantah nggak Pak? Silakan Pak. ya tentu aja Bang.
Itu kan sebuah Ini gimana sih? Ini sinyal aja nggak bener. Silakan bantah pernyataan saya, Pak. Saya mengatakan Susana dia adalah seorang kuntilanak. Begitu pakunya dicabut, dia menjadi manusia. Baik. Nah Tuhan, ada manusia, pakunya dicabut, tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Silakan Pak, dongeng macam apa ini Pak? Silakan. Oke Bang. Jadi untuk menjawab pertanyaan abang itu kita langsung aja buka datanya Bang. Ini masih ini suaranya begini ini, aduh. Pak suaranya benerin dulu Pak. Ini Bang. Itu kan pertanyaan abang kan menunjuk ke ketuhanan Yesus, betul gak Bang? Iya betul Pak. Betul Pak. Seperti itu Pak. Ya udah Roma 14:9 itu datanya itu. Roma 14:9. Oke, baik, Saudara Rudi. Mohon Anda bicaranya pelan-pelan supaya kami bisa memahami perkataan Anda. Iya, tadi kan Bang siapa tadi tuh? Dia bernarasikan dari situ saya sudah mendapatkan poinnya. Poinnya adalah Yesus Tuhan. Di situ yang saya tangkap, kenapa Yesus bisa dijadikan Tuhan? Itu kan poinnya. Tadi saya dapatkan itu, makanya. Bukan, Anda salah. Kenapa begitu paku Yesus, paku yang tadinya menempel di tubuh Yesus dicabut, dia jadi Tuhan gitu. Jadi sama halnya dengan Sujana tadi. Ketika masih ada paku di kepalanya, dia manusia. Begitu dicabut, dia jadi kuntilanak. Nah Yesus begitu juga, begitu dia dicabut, begitu pakunya dicabut dari tangan dan kakinya, dia jadi Tuhan gitu loh Bang. Silakan. Bang, di mana ayat yang menunjukkan kalau di Roma 14 nomor 9 Pak. Silakan Bang. Pegel gua. Mendingan yang lain. Gua diam aja udah. Sok maju. Ya bagus tak Tata tadi kau sok maju. Ya udah. Bang Tata silakan Bang. Pusing ngadepinnya kayak gini. kalau mau cari data tentang itu ya memang nggak ada Bang. Mana mungkin paku dicabut langsung dijadikan Tuhan? Nggak ada. Rudi, kamu bertanya aja sama Ustaz Tata deh, nggak usah jawab. Nanya. Mau nanya apa sama Ustaz Tata tentang Islam? Tidak, aku nggak bertanya, aku hanya mau kasih ayat. Sebentar, waktu aku kasih ayat baru kita tanggapi sama-sama Bang. Gimana Bang? Boleh silakan. Ayo, ayat yang mana? Silakan. Bang Dewa keselakapan. Matius, oke, buka. Matius 3 ayat 17. Buka. Abang on cam Bang. Untuk apa on cam Bang? Ya nanti takutnya nanti gini Bang, yang kami baca bukan Matius yang sama. Ini saya mantan noten Bang. Jadi saya dulu itu bawa Alkitab ke gereja, ternyata Alkitab saya sudah nggak kepake. Karena kenapa? Ada terbitan baru. Jadi abang buka coba Bang. Itu yang waktu Yesus keramas itu ya. Ada suara dari surga, betul Bang? Seperti itu ya. Oke. Baik. Apa Bang? Di dalam itu. Bang, ketika di situ mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara siapa itu Bang? Itu dari surga itu Bang? Ya itu suara Allah. Suara Allah. Yang mendengarkan siapa pada saat itu Bang? Ya, yang mendengarkan itu ada Yesus, ada Yohanes, ada Yesus. Baik Bang. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu kenapa ada suara bisa didengarkan itu? Suara Bapa dari surga. Ketika abang mengatakan di dalam Yohanes Bang ya, di dalam Matius 3 nomor 17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu adalah suara Bapa dari surga. Sementara pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar.
Jadi di sini siapa di sini yang berbohong? Yesus yang berbohong ataukah Matius yang berbohong di sini, Bang? Abang tadi mengatakan suara Bapa dari surga itu bisa terdengar kemana-mana, bahkan Yesus mendengar, Yohanes mendengar, ahli-ahli Taurat mendengar, sementara pernyataan Yesus, jangankan rupa, suaranya tidak bisa kau dengar. Itu, Bang, bertentangan itu. Silakan. Yang dikatakan Yohanes itu yang mendengarkan umat-umat atau siapa yang mendengarkan, Bang? Semuanya, Bang, di situ, Bang. Pernyataan Yesus sangat jelas dikatakan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar, Bang. Itu salah. Salah besar. Oh, salah. Berarti Yesus yang berbohong di situ, Bang. Yesus yang berbohong. Bukan Yesus berbohong, Bang. Itu kebenaran. Yang benar adalah, Bang, itu yang melihat Yesus. Sekarang yang ketika Allah berbicara, siapa yang mendengarkan, Bang? Sekarang bertanya. Tidak ada, Bang. Karena Yesus mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu jelas, Bang. Itu dikatakan buat umat-umat, buat buat umat. Yohanes umat bukan umat. Ahli Taurat kata Abang mendengarkan umat bukan umatnya Yesus, Bang. Ternyata suara Bapa di surga tidak bisa terdengar, Bang. Tiba-tiba ketika Yesus keramas, Yesus keramas, kenapa suaranya itu bisa terdengar, Bang? Makanya dengar dulu, Bang. Saya jelaskan. Ya, silakan, Bang. Tadi apa yang abang sampaikan itu betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang mendengarkan suara Allah selain Yesus. Karena waktu Yesus dibaptis, dia keluar dari air, yang mendengarkan suara Allah itu Yesus. Oleh karena itu, abang tadi bilang katanya Yohanes mendengarkan, ahli Taurat mendengarkan. Tadi abang mengatakan seperti itu, ya. Tidak. Yesus tidak pernah mendengar suara Bapa, Bang. Abang jangan berbohong di sini. Pak Beni, kalau apologet muda, apakah mendengar tadi pernyataan dia yang mengatakan kalau Yesus mendengarkan, Yohanes mendengarkan, ahli-ahli Taurat mendengarkan? Pernyataan dia betul. Saudaraku. Salah. Ya, Bang ya. Abang di situ sudah salah, Bang. Ayat itu menandakan itu adalah ayat pertentangan, Bang. Ayat pertentangan artinya Yesus di situ sudah berbohong. Berbohong. Yang tidak bisa mencerna perkataan Yesus adalah abang sendiri. Abang tidak bisa mencerna kalimat itu, perkataan itu. Maksudnya apa, Bang? Ketika di dalam Yohanes dikatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu maksudnya apa, Bang? Itu maksudnya Yohanes mengatakan kepada semua manusia bahwa itu dinyatakan buat manusia. Itu Yesus yang bicara, Bang. Yesus yang bicara, bukan Yohanes. Iya benar, bahwa Yesus atau Yohanes itu kebenaran. Memang betul. Berarti yang mendengarkan ketika Yesus dibaptis, sebentar. Yang mendengarkan ketika Yesus dibaptis siapa, Bang? Ya itu kan dinyatakan di Yesus, pada Yesus. Yesus terus yang siapa lagi yang mendengarkan, Bang? Siapa lagi? Tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Abang tadi mengatakan Yohanes mendengarkan. Abang tadi mengatakan ahli Taurat mendengarkan. Abang sudah berbohong di sini, Bang. Ya. Iya, abang berbohong di situ. Abangnya nggak bisa cerna kata-kata Yohanes. Loh, abang tadi mengatakan dengan jelas, Bang. Udahlah, nggak usah bohongin kami. Kami umat berakal, Bang. Ya, di sini pertanyaannya, Yesus yang berbohong atau Matius yang berbohong? Yesus yang berbohong atau Matius yang berbohong? Bang, umat yang berakal, dia bisa mencerna bentuk. Aku mendengar engkau mengatakan bahwa Yohanes mendengar Tuhan berkata. Bang, tunggu satu-satu, Bang. Jangan ini. Bukan keroyokan, tapi aku mengatakan aku mendengar engkau mengatakan Yohanes mendengar Tuhan berkata. Iya, abang mengerti. Supaya tiada dusta di antara kita. Iya, tidak ada dusta, Bang. Karena itu diberitahukan kepada manusia bahwa manusia itu memang pada dasarnya tidak bisa mendengarkan perkataan Allah, bahkan wujudnya pun tidak. Musa pun tidak. Kita lihat waktu Musa digunakan di Gunung Sinai dan berjumpa dengan Allah, dia pun tidak bisa melihat, dia hanya melihat cahaya.
Nah itu sama halnya dengan Yohanes itu, dia menyatakan bahwa satu manusia pun mungkin tidak ada yang bisa. Baik, berarti pernyataan dia tadi mestinya diralat dulu. Dia mestinya tadi minta maaf, hanya Yesus yang mendengarkan. Sementara di dalam Yohanes 5 nomor 37 tidak dikatakan sama sekali kecuali hanya aku yang bisa mendengar dan bisa melihat rupa Allah. Tidak ada dijelaskan seperti itu ya. Jangankan Yesus, jangankan ahli Taurat, jangankan Yohanes, Yesus sendiri tidak bisa mendengar dan melihat rupa Allah Bapa. Seperti itu Bang ya. Abang tadi sudah menyatakan salah. Abang minta maaf dulu Bang kepada kami. Tadi Abang mengatakan Yohanes mendengarkan, ahli Taurat mendengarkan. Abang minta maaf dulu Bang kepada kami Bang. Bahwa statement Abang itu salah. Minta maaf dulu kepada kami. Tadi kan dari awal Abang mengatakan yang mendengar suara Bapa dari surga itu adalah Yohanes dan ahli Taurat. Nah sekarang ternyata Abang tadi bilang hanya Yesus yang bisa mendengarkan. Abang baca Yohanes 5 nomor 37 itu tidak dikatakan kecuali hanya aku yang bisa mendengar suara Bapa. Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu Bang ya. Jadi include semuanya. Ketika Yesus mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Siapapun juga tidak bisa mendengar dan melihat rupa Allah. Begitu Bang ya. Abang jelas salah pernyataan Abang yang pertama. Minta maaf dulu kepada kami Bang. Minta maaf dulu. Oke Bang, sekarang cari gini. Kalau begitu tunjukkan bahwa ayat di mana menunjukkan bahwa Yesus tidak mendengarkan perkataan Allah itu. Itu Bang, Yohanes 5:37 baca. Baca Bang. Itu kan ditunjukkan kepada umat-umat Bang. Baca dulu Bang, baca dulu. Udah bang baca aja Bang, karena kalau aku pakai HP Bang, kalau keluar berarti ini. Ini kok susah orang ini ya. Bapak Abang kesini modal apa? Cuma hanya membawa ayat itu. Ayat bantahannya itu banyak Bang. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu semua tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak akan pernah kamu bisa lihat. Termasuk Yesus. Kalau di situ ada pengecualian, ada nggak ayatnya pengecualian hanya Yesus yang bisa mendengar suara Bapa? Ada nggak? Tidak ada Bang disebutkan Bang. Ya, jangan bodohin kami di sini Bang. Kami umat berakal, kami bukan domba yang bisa dibodohin Bang. Berpikir di situ Bang ya. Berpikir. Baca dulu ayatnya Bang dengan baik Bang. Oke, tunggu saya buka Alkitab dulu Bang. Soalnya ya buka dulu lah ya. Supaya lanjut nih diskusinya. Aduh Bang, kalau mau stop Bang, aku mute dulu lah kau ya. Nanti kalau udah bilang ya, kali. Nah, cari tempat dulu yang baik, cari tempat yang nggak bunyi-bunyi, masuk ke kamar gitu kan. Ambil Bible baru dibuka. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini bulan puasa nih banyak cobaan ya. Iya, perasaan kita yang puasa, kita yang lapar ya. Udah 15 hari nggak makan siang, kenapa ada yang gemeter kayak orang kagak makan? Heran gue. Kalau dapat bilang ya Bang, cari tempat yang bagus biar diskusinya bagus. Yang suaranya dikondisikan. Ya agak terbuka Bang, agak terbuka ruangannya Bang. Bisa garpunya dilepas dulu baru ngomong. Yohanes berapa tadi Bang? 5:37. Yohanes 5:37. Dikit lagi Gurunda Juma monitor. Ini kayaknya nggak bisa dibuat sama Gurunda Juma. Oke Bang. Cari tempat yang aman ya, yang tenang untuk bisa berdiskusi supaya tidak mengganggu